Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Pernikahan dalam Rencana Allah. Pernikahan bukanlah sekedar keputusan manusia untuk hidup bersama, melainkan sebuah lembaga ilahi yang dirancang oleh Allah sendiri. Dalam Kejadian 2 ayat 24, kita melihat bahwa sejak awal Allah menetapkan pernikahan sebagai ikatan kudus antara pria dan wanita untuk menjadi satu daging. Walaupun Allah memiliki rancangan tentang pernikahan, ada orang-orang yang memilih untuk tidak menikah. Mereka tetap berharga di mata Tuhan karena mereka dapat mengabdikan hidup sepenuhnya untuk melayani Dia. Seperti yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 7 ayat 32-35. Dalam rancangannya, pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan, tetapi juga untuk mencerminkan kasih, kesetiaan, dan kemuliaan Allah. Hubungan suami istri adalah gambaran relasi antara Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 25-32. Melalui renungan ini kita akan diajak untuk melihat kembali betapa agungnya tujuan pernikahan menurut firman Tuhan dan bagaimana kita dapat menjalaninya sesuai kehendak Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Beberapa hal yang diajarkan oleh Alkitab tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai desain Allah sejak awal. Pernikahan bukanlah inovasi manusia, melainkan lembaga yang diciptakan Allah sejak permulaan. Satu laki-laki dan satu perempuan bersatu membentuk satu kesatuan yang utuh. Matius 19 ayat 6 dan Markus 10 ayat 9 mengatakan tidak ada lagi dua melainkan satu daging. Jadi apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, pernikahan sebagai perjanjian sakral sepanjang hidup. Pernikahan dalam perspektif Alkitab bukan sekedar kontrak sosial tetapi perjanjian sakral di hadapan Allah. Maleakhi 2 ayat 14. Ini adalah komitmen suci antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kasih, kesetiaan, dan pengabdian seumur hidup. Karena itu pernikahan dirancang bukan untuk sementara tetapi untuk jangka panjang, sampai maut memisahkan. Dalam pernikahan yang demikian, kasih tidak didasarkan pada perasaan sesaat, melainkan pada komitmen untuk saling membangun dan memuliakan Tuhan bersama, hari demi hari. Perjanjian ini mencerminkan kasih Kristus kepada jemaat, kasih yang setia, rela berkorban, dan tidak pernah menyerah. Yang ketiga, cinta dan peran suami istri yang seimbang. Dalam pernikahan Kristen, Allah menetapkan peran suami dan istri yang saling melengkapi, bukan mendominasi. Efesus 5 ayat 25 menegaskan bahwa suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dengan kasih yang rela berkorban. Sementara itu istri dipanggil untuk menghormati dan mendukung suaminya. Efesus 5 ayat 22-24. Bukan sebagai bentuk ketundukan buta, tetapi sebagai wujud kerjasama dalam kasih dan hormat. Ketika suami dan istri menjalankan peran mereka dengan saling mengasihi, menghargai, dan mendengarkan satu sama lain, maka terciptalah kesatuan yang kuat dan seimbang, di mana Kristus menjadi pusatnya. Pernikahan bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang dua pribadi yang bersatu untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Demikian pula dalam 1 Petrus 3 ayat 7 mengajarkan suami untuk hidup bijaksana, menghormati istri sebagai sesama pewaris dari kasih karunia Allah.
Yang keempat, di dalam pernikahan, kasih, kesabaran, kesetiaan di dalam melayani sangat penting. Kasih dalam pernikahan bukan sekedar perasaan, melainkan kewajiban yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, yaitu sabar, murah hati, tidak egois, dan memaafkan, persis seperti pengajaran 1 Korintus 13. Kasih itu sabar dan murah hati, tidak mencari keuntungan sendiri, menutupi segala sesuatu. Dan Kolose 3 ayat 14, kasih menjadi pengikat yang mempersatukan. Pelajaran yang kelima tentang perkawinan adalah intimasi rohani. 1 Petrus 3 ayat 7 menasihatkan para suami untuk hidup dengan pengertian, penghormatan, dan kasih terhadap istri. Istilah kaum yang lemah dalam ayat ini bukan berarti lebih rendah nilainya, melainkan menunjukkan pada kelemah lembutan dan posisi yang perlu dilindungi dengan penuh hormat dan perhatian. Petrus menekankan bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia hidup. Artinya setara di hadapan Allah dalam hal keselamatan dan anugerah. Suami yang gagal menghormati istrinya berisiko mengalami hambatan dalam hubungan dengan Tuhan, bahkan doanya bisa terhalang. Intinya, pernikahan yang sehat secara rohani dimulai dari sikap hati yang penuh kasih dan hormat satu sama lain. Saudaraku, beberapa pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah pernikahan saya dibangun di atas fondasi kasih dan komitmen yang sejati? Bagaimanakah saya dan pasangan bisa saling melayani, memaafkan, serta membangun kesetiaan yang mencerminkan Kristus? Ketiga, apakah saya menanamkan kehidupan doa, komunikasi, dan saling hormat dalam relasi pernikahan saya? Pertanyaan-pertanyaan refleksi itu sangat penting agar perkawinan kita sesuai dengan rancangan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, Engkau yang menciptakan institusi pernikahan dan menjadikannya perjanjian yang kudus. Kami mohon, mampukan kami untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih, saling menghormati dan setia kepadamu. Ajari kami untuk mencintai tanpa syarat, memaafkan seperti Engkau telah memaafkan kami, dan hidup dalam kesatuan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah saksi dan penopang setiap janji suami istri. Amin.